Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi di Celengan Film. Sehat-sehat ya buat kalian. Mimin cuma bisa doain kalian semua dari sini. Terima kasih juga buat kalian yang selalu dukung channel ini untuk terus berkembang. Oke, untuk alur film kali ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul Blue Spring Ride. Yuk, gak usah kelamaan, mari kita merenung. Diawali memperlihatkan seorang gadis yang bernama Futaba. Ini orangnya. Ia akan memulai kembali sekolahnya setelah liburan musim panas berakhir. Gadis ini memiliki sifat agak tomboy dan periang di depan teman-temannya. Akan tetapi faktanya Futaba adalah orang yang suka menyembunyikan sifat aslinya, di mana ia selalu mengalah bahkan lebih mengedepankan perasaan teman-temannya. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa Futaba menginginkan seorang teman yang selalu di sampingnya meskipun harus mengorbankan sifat aslinya. Singkat cerita, pada saat Futaba berjalan di koridor sekolah bersama teman-temannya, tiba-tiba ia tak sengaja menabrak seseorang. Setelah bertabrakan, seketika Futaba teringat dengan laki-laki yang dulu ia sukai, yang bernama Tanaka. Ini orangnya. Dan saat ia berlari akan mengejarnya, tanpa diduga muncul teman laki-laki tersebut dari belakang dan memanggilnya dengan nama Mabuchi. Tanaka! Mabuchi! Seketika Futaba bersembunyi mengurungkan niatnya. Saat akan pulang, Futaba kembali melihat laki-laki tersebut. Dengan rasa penasaran, Futaba pun membuntutinya dari belakang. Namun tak lama kemudian hujan pun turun sehingga ia memutuskan untuk mencari tempat berteduh. Tak diduga ia bertemu dengan laki-laki tersebut dan saat itu Futaba memberanikan diri untuk memanggilnya. Tanaka-kun? Tetapi laki-laki itu membantah nama tersebut dengan menyebut dirinya adalah Mabuchi, membuat Futaba merasa malu akan kesalahannya. Lalu saat ia akan kembali, Mabuchi mengatakan sesuatu yang membuat Futaba yakin bahwa Mabuchi tersebut adalah Tanaka, teman satu SMP-nya dulu. Dan di saat itulah Futaba mengerti bahwa Tanaka telah mengganti namanya, bahkan sikapnya pun juga berubah. 今は馬淵子うち親が離婚したから Di mana saat itu Futaba dikira belum membayar roti yang dibawanya, namun ia membantah bahwa dirinya telah membayar roti tersebut. Dan Futaba makin tersudut ketika para sahabatnya tidak membantunya, bahkan menyuruhnya untuk membayarnya kembali. Karena kalau tidak, si penjaga kantin akan memanggil satpam. Dan seketika Mabuchi pun muncul lalu mengatakan bahwa ia menyaksikan Futaba telah membayar. Kemudian disusul teman-teman lainnya berkata hal yang sama. Kemudian Futaba pun mengucapkan terima kasih, akan tetapi Mabuchi malah menanggapinya dengan kata-kata yang mungkin tidak didengar oleh Futaba. それでも私には友達が大事だから。あんなの友達ごっこじゃんくだらない Di saat di kelas, di mana Futaba sedang makan siang bersama sahabat-sahabatnya, salah satu teman kelasnya yang bernama Yuri mendatanginya lalu meminta maaf atas kesalahannya bahwa sebenarnya ia juga menyaksikan kejadian tadi, namun tidak berani untuk membantunya. Dan sebagai gantinya Yuri memberikan Futaba dengan sepotong kue. Kemudian para sahabatnya mengejek Yuri, di mana mereka mengatakan bahwa Yuri adalah wanita centil yang suka caper di depan para lelaki. Seketika Futaba pun mengingat perkataan Mabuchi, membuat dirinya memberanikan diri untuk memperingatkan para sahabatnya. ほっとけないくらい嫉妬してんだよ。 Karena kejadian tersebut, akhirnya Futaba pun merenung sendiri, di mana saat ini Futaba ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Melihat hal itu, Mabuchi pun menghampirinya dan tak lama kemudian Futaba pun menangis. Sontak Mabuchi memeluknya kemudian memberikan motivasi kepadanya. Dan hal itu merupakan sikap cowok banget. Singkat cerita, di sekolahnya akan mengadakan sebuah orientasi kegiatan antar kelas, yang mana kegiatan tersebut dibutuhkan 5 siswa dari kelas masing-masing sebagai perwakilannya. Akhirnya terpilihlah 5 perwakilan tersebut, di antaranya Suko, Yuri, Futaba, Kominato, dan terakhir adalah Mabuchi.
Namun, kerjasama perwakilan tersebut rupanya tidak berjalan dengan lancar, sehingga membuat Futaba sebagai ketua keteteran. Setelah kegiatan itu, mereka semua pun dikumpulkan untuk membacakan hasil masing-masing orientasi mereka. Futaba terlihat tidak percaya diri, bahkan dia hanya menuliskan satu kalimat pada laporan yang akan dibacanya. Sehingga hal itu membuat kelompok Futaba diminta untuk membuat ulang dan diberikan waktu hingga esok hari. Pada malamnya terlihat Futaba kelelahan mengerjakan sendiri dan tertidur di meja. Tanpa dia sadari, Mabuchi mendekatinya dan beberapa lama saat ia terbangun, kertas laporannya telah terisi penuh, di mana Mabuchi telah mengerjakannya. Lalu Futaba pun keluar mencari Mabuchi. Terlihat Mabuchi sedang menikmati pemandangan dan di saat itu mereka memulai obrolannya tanpa kopi. Kemudian Mabuchi menyampaikan kepada Futaba bahwa apa yang telah ia sampaikan kemarin di kelas bukanlah sesuatu hal yang salah, bahwa membuat kenangan adalah sesuatu yang menyenangkan. Tak lama, Suko, Yuri, dan Kominato pun datang bergabung. Kemudian bersamaan dengan matahari terbit, mereka pun saling mengutarakan harapannya. Singkat cerita, kegiatan itu pun berakhir dan diketahui Kominato diangkat sebagai ketua menggantikan Futaba. Lalu, tak lama kemudian, gurunya Tanaka Sensei menghampiri mereka dan memberikan tugas orientasi selanjutnya. Dan Futaba pun menyanggupi mengerjakan hal tersebut. Tidak mau kalah, Mabuchi mengambil kertas tersebut dan terjadilah perebutan di antara mereka. Hal itu ternyata membuat Yuri cemburu, di mana ia langsung menanyakan perasaan Futaba terhadap Mabuchi. Seketika Futaba pun terkejut lalu mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai perasaan apa-apa kepada Mabuchi. Akan tetapi Futaba sebenarnya mempunyai perasaan kepada Mabuchi. Karena tidak bisa membohongi dirinya sendiri, Futaba lalu menghampiri Yuri untuk mengatakan sebenarnya. Dan Yuri pun akhirnya menerimanya dan secara tidak langsung mereka bersaing dengan sehat untuk mendapatkan Mabuchi. Saat pulang sekolah, Futaba pun langsung mengajak Mabuchi pulang bareng. Lalu, saat Futaba ingin menanyakan lebih dalam tentang laki-laki yang ditaksirnya itu, namun lagi-lagi Mabuchi mengeluarkan sikap dinginnya. Kemudian, rasa penasarannya membawa Futaba mengunjungi rumah Mabuchi. Dan seketika ia terkejut ketika melihat seseorang yang keluar dari rumah tersebut. Adalah gurunya sendiri, yaitu Tanaka Sensei. Futaba mendapatkan sebuah fakta bahwa Tanaka Sensei ternyata adalah saudara tua Mabuchi. Disitulah Futaba mengerti akan sesuatu yang membuat Mabuchi berubah menjadi dingin. Bahwasanya orang tuanya bercerai lalu Mabuchi pindah ke Nagasaki bersama ibunya. Selama di Nagasaki, ibunya menderita penyakit yang sangat parah dan akhirnya pun meninggal dunia. Setelah mendengar cerita itu, tak pikir panjang Futaba pun langsung pergi ke kota untuk mencari Mabuchi. Setelah bertemu, mereka berjalan di sepanjang pinggir sungai Kalichode sambil bercerita. Mabuchi pun mengungkapkan isi hatinya bahwa dirinya merasa hidupnya sudah tidak berharga lagi karena ia telah berjanji untuk membahagiakan sang ibu, akan tetapi keinginannya itu tidak tercapai. Menanggapi hal tersebut, Futaba pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu mendukung Mabuchi. Setelah akan pulang, mereka melihat dinding yang tertempel pengumuman bahwa akan ada festival tahunan, sehingga mereka memutuskan akan mengunjungi festival tersebut. Lalu, waktu yang dinanti-nantikan telah tiba. Mabuchi kembali tidak dapat datang di acara festival dan terdengar bahwa ada suara seorang wanita di teleponnya tersebut. Ko-chan, dogen shita to? Dan hal itu cukup membuat Futaba kecewa. Sejak kejadian itu, Mabuchi terlihat seakan-akan menjauhi Futaba dan teman-temannya. Padahal pada saat itu sekolah akan mengadakan pesta budaya. Kemudian ketika Futaba berjalan pulang, dia tidak sengaja melihat Mabuchi tertidur di sebuah restoran, lalu Futaba pun menghampirinya. Karena merasa bersalah tidak memenuhi janjinya, Mabuchi pun menebus kesalahannya dengan mengajak jalan-jalan Futaba saat itu juga. Lalu Futaba pun meresponnya dengan senang hati. Dan tak lama kemudian handphonenya pun berdering yang ternyata itu adalah teman Mabuchi saat di Nagasaki.
Seketika Mabuchi membatalkannya lalu pergi meninggalkan Futaba sendirian. Pada saat di jalan, Mabuchi mengurungkan niatnya, lalu kembali untuk menemui Futaba. Akan tetapi, ia melihat Futaba telah bersama dengan pria lain. Keesokannya, saat acara festival di sekolahnya berlangsung, muncul seorang wanita bernama Narumi. Ternyata, ia adalah teman Mabuchi yang dimaksud. Seketika suasana pun menjadi berubah, lalu ketika Futaba akan pergi, muncul pria kemarin memberikan sebuah brosur dengan maksud untuk mengundang Futaba menyaksikan bandnya yang akan manggung. Mabuchi melihat hal itu lalu mengikutinya dari belakang. Faktanya, ia takut jika Futaba akan jatuh cinta pada pria yang lain. Saat menghampirinya, Futaba pun tidak bisa mendengarkan Mabuchi dengan jelas. Sehingga ia harus berulang-ulang mengulangi perkataannya. Dan tiba-tiba Kominato yang mencarinya tersungkur. Lalu tak sengaja menyenggolnya, kemudian terjadilah penciuman. Tetapi dengan kejadian tersebut, Futaba pun pergi meninggalkannya. Saat Mabuchi menghampirinya, Futaba langsung meluapkan emosinya karena ciuman itu. Lalu tak lama Mabuchi tiba-tiba kembali mencium Futaba. Setelah itu Mabuchi pun menceritakan siapa sebenarnya Narumi. Narumi adalah temannya dulu dan tidak jauh memiliki nasib yang sama dengannya. Sehingga Mabuchi pun sangat paham dengan kondisi Narumi tersebut. Tak lama kemudian kakeknya menelpon yang memberitahukan bahwa Narumi sedang berada di kantor polisi. Dan di sini Mabuchi menerima sebuah fakta bahwa Narumi telah berbohong kepadanya bahwa dirinya tengah kabur dari Nagasaki untuk menemui ibunya. Realitanya, Narumi tinggal bersama kerabatnya sehingga polisi pun mencarinya. Sesampainya di sana, Narumi pun langsung memeluk Mabuchi. Dan hal itu cukup membuat panas Futaba yang melihatnya dari seberang jalan. Setelah kejadian itu, esoknya Futaba menemui Narumi dan memintanya untuk menjauhi Mabuchi. Bahkan, ia mengatakan bahwa Mabuchi harus berada di sampingnya apapun yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Futaba pun mengungkapkan perasaannya langsung kepada Mabuchi. Meski ia tahu ia akan ditolak oleh Mabuchi. Nah lo, bertepuk sebelah tangan. 俺吉岡とは付き合えない。すっきりした。ありがとう。 Setelah kejadian itu, Futaba menjalani hari-hari biasa seperti orang pada umumnya. Saat itu, Kikuchi teman sekolahnya datang dan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya terhadap Futaba. Sontak hal itu membuat Futaba kaget, lalu meminta untuk mempertimbangkannya. Shin lalu berpindah kepada Kominato dan Suko, di mana saat itu mereka sedang merencanakan sesuatu untuk Mabuchi. Dan Kominato bermaksud untuk mengubah tujuan wisata sekolahnya ke Nagasaki. 今から計画変更してもいいですか？ Nagasaki? Singkat cerita, tur sekolah pun tiba. Terlihat Mabuchi dan Futaba bersikap dingin satu sama lain. Shin pun kembali beralih di mana Suko memberi motivasi kepada Futaba. Futaba pernah berjanji pada dirinya bahwa ia akan membuat Mabuchi tersenyum kembali. Dan tentunya hal itu hanya Futabalah yang bisa melakukannya. Lalu adegan kembali kepada Mabuchi di mana saat ini ia berjalan menyusuri jalanan kota Nagasaki. Dan tiba-tiba disusul Futaba berada di belakangnya. Kesimpulannya, Futaba berkata bahwa setiap orang memiliki kesalahan di masa lalu. Dan sebagai manusia, jangan larut dalam kesedihan karena hidup harus tetap berjalan dan melangkah melaju ke depan. 正解ばっかりたどってこれる人間なんていないじゃん。 Singkat cerita, mereka pun bergandengan tangan sambil berjalan. Seketika Mabuchi teringat kenangan masa lalunya saat bersama ibunya. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah gereja di mana ibunya sering berkunjung di gereja tersebut. Kemudian di sana mereka bertemu dengan seorang pastor yang memberikan Mabuchi sebuah buku diary.
Lalu Mabuchi menerima sebuah fakta bahwa ibunya selalu berdoa agar Mabuchi senantiasa selalu menjadi anak yang baik, sehat, dan selalu tersenyum di setiap saat. Waktu berlalu, malam pun tiba. Saat itu Mabuchi menemui Narumi yang mana Narumi sudah menyadari bahwa Mabuchi sudah tidak bisa lagi bersama dengannya. Di sisi lain, Futaba pun menemui Kikuchi untuk memberikan jawaban bahwa hanya Mabuchi lah yang ada di pikirannya dan satu-satunya orang yang ia sangat cintai. Singkat cerita, Mabuchi mengirimkan pesan kepada teman-temannya untuk pergi ke sebuah bukit dengan maksud menyaksikan sunrise bersama-sama. Namun ternyata mereka sengaja membiarkan Futaba dan Mabuchi untuk menyaksikan matahari berduaan. Di tengah perbincangan, Mabuchi pun mengungkapkan perasaannya bahwa sebenarnya ia menyukai Futaba, bahkan menyebut Futaba adalah pahlawan di kehidupannya. 俺お前のこと好きだった。 Mendengar hal itu, Futaba pun langsung melayang dan akhirnya maksudnya ciuman. Mimin jelek, bodo amat, dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah apapun masalah yang terjadi, jangan pernah lari, tetapi hadapi, selesaikan, bahagiakan. Itu dia. Oke, salam si kuning kali jode. Terima kasih.